Assalamualaikum, halo guys, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Nah, kali ini ketemu lagi dengan kakak Uli Setianingsih. Dan kali ini kakak akan membahas mengenai alur tahapan seleksi P3K tahun 2021. Jadi, jangan di skip ya nontonnya. Nonton terus ya, sampai akhir. Oke, kita mulai. Oke, baiklah. Kali ini kakak akan membahas mengenai alur tahapan seleksi P3K tahun 2021. Itu khusus guru ya yang kakak akan jelaskan. Nah, di sini ada beberapa ketentuan atau syarat ya yang akan kita ikuti, dan ini akan dibuka pada tanggal 31 Mei sampai Juni ya untuk pendaftarannya. Jadi pantau terus YouTube kakak ya. Oke, untuk pesertanya di tahapan seleksi P3K yaitu ada 4 kategorinya, yang mana 4 ini mempunyai beda-beda ya. Yang pertama yaitu guru honorer K2 ya, kategori 2. Yang kedua, guru honorer di sekolah negeri ya. Yang ketiga, guru honorer, nampak ya, guru honorer di sekolah swasta. Yang keempat, lulusan PPG, atau kalaupun bukan honor atau belum honor atau baru tamat sekolah ya, untuk lulusan PPG-nya boleh ikut. Oke? Karena udah ada ketentuannya 4 kategori. Yang pertama, guru honorer K2, yang kedua guru honorer di sekolah negeri, yang ketiga guru honorer di sekolah swasta, yang keempat lulusan PPG. Oke? Nah, keempat kategori ini ya, ini mendaftarnya untuk yang luar dari kategori ini, mohon maaf ya, belum bisa mendaftar di P3K ya. Terus, kalau untuk pendaftaran di awal ya, awal buka, keempat peserta ini mendaftar di awal semua ya. Walaupun tesnya nanti beda-beda, atau tahap 1, atau tahap 2, atau tahap 3. Karena kita, pemerintah membuka seleksi, ada 3 seleksi. Ya, ada 3 tahapan seleksi untuk tesnya. Oke, jadi keempat ini pas buka pendaftaran, mendaftar di awal semuanya, di semua kategori ini 4. Oke, nah, untuk tahapan pertama, kedua, ketiga beda. Karena ada ketentuan yang berlaku ya. Nah, kakak masuki tahap pertama. Oke, untuk tahap pertama, yaitu tahapan pertama untuk seleksinya, karena ada 3 tahap. Jadi dari keempat peserta yang udah dikategorikan bisa ikut di P3K, maka yang bisa ikut seleksi di tahap pertama itu cuma 2. Oke, yang 2 ini kita istirahatkan dulu ya. Kita lanjut nanti. Oke, untuk yang kedua ini ya, yaitu 1 guru honorer K2, yang kedua guru honorer sekolah negeri. Jadi untuk yang bisa ikut seleksi di tahap pertama yaitu cuma 2, guru honorer di sekolah negeri dan guru honorer K2. Oke? Dan untuk mengikuti seleksi yang pertama ini juga mempunyai syarat dan ketentuan berlaku. Yang pertama, peserta tidak boleh melamar di instansi lain. Maksudnya gini, kita di instansi di Kota Sungai Penuh ya. Nah, kalau misalnya kita mau melamar di instansi lain, dalam arti itu instansi luar daerah, itu tidak bisa, karena kita hanya bisa mendaftar di instansi setempat kita ya, instansi setempat, tidak boleh di instansi lain, dalam artinya di kabupaten atau kota lain tempat kita berada gitu, nggak boleh, masih di instansi setempat. Oke, yang kedua, misalnya kakak ya, jadi contohnya kakak ini ngajar di SMK ya, honor. Terus kalau misalnya di SMK kakak buka formasinya jurusan matematika sesuai dengan ijazah kakak, jadi kakak wajib mendaftar di SMK kakak, nggak boleh SMK lain, walaupun SMK-nya paling dekat dengan rumah kita, nggak boleh. Nah, kita wajib mendaftar atau melamar di instansi kita berada atau di sekolah kita. Misalnya kakak honor di SMK, kalau di SMK kakak buka formasi matematika sesuai jurusan kakak ya, sesuai ijazah kakak, kakak wajib mendaftar di SMK kakak sendiri, nggak boleh di SMK lain. Oke? Nah, yang ketiga ya, berikutnya, kalaupun kakak punya sertifikat pendidik nih,
Kakak kan ngajarnya di SMK, lulusan jurusan matematika. Ternyata kakak punya PPG ya, lulusan sertifikat pendidik ya. Kakak punyanya fisika. Ternyata di SMK ini membuka formasi fisika. Nah, formasi matematika ada juga, tapi kakak ambil di fisika. Boleh, karena mengikuti sertifikat pendidik ya. Nah, tapi kalau misal jurusan matematika ini nggak ada ya, terus jurusan fisika ada, tapi kakak matematika nggak ada kan, nggak sesuai dengan ijazah kakak, jadi kakak nggak bisa ikut. Ternyata kita punya sertifikat pendidik. Nah, kita wajib mengambil di tempat kita. Nggak boleh, walaupun misalnya di sekolah kita nggak ada matematika nih, karena formasi jurusan kakak atau ijazah kakak yang satu matematika, ternyata PPG kakak fisika. Nah, fisika itu buka nih di SMK, terus matematika nggak buka. PPG ini ada fisika, tapi kita nggak boleh juga ngambil di SMK lain gitu. Kita harus mengambil di SMK kita sendiri, karena ada yang linear juga, yaitu linear dengan PPG. Boleh, walaupun nggak linear dengan S1 kita. Boleh kita ambil, karena dia buka fisika ya, kita wajib mengambil PPG sesuai dengan PPG kita. Walaupun nggak sesuai dengan S1, tapi boleh mengambil PPG. Nggak boleh kita pilih karena kita PPG kan, kita mau ngambil yang sebelah, sekolah sebelah nggak boleh. Oke? Yang keempat atau yang berikutnya ya. Terus kalau misalnya di sekolah tidak ada membuka formasi, misalnya sekolah kakak kan SMK, nggak ada membuka formasi, misalnya PPG kakak punya sertifikat fisika juga nggak ada, kakak punya matematika juga nggak ada. Jadi kita boleh mengambil di sekolah sebelah, namun masih di wilayah instansi setempat kita, ibaratnya di kota Sungai Penuh kita nggak boleh lintas kota atau kabupaten. Oke? Atau SMK 5 nggak ada nih. Jadi kakak melamarnya di SMK 1 atau SMK 2 atau SMA tuh ya, atau SD boleh, atau SMP ya. SD nggak mungkin ya karena jurusan matematika. Terus atau SMP, pokoknya di kota setempat yang membuka formasi sesuai jurusan. Jadi nggak boleh ngambil jurusan lain. Dia harus sesuai dengan jurusan ijazah S1 atau lulusan PPG kita. Kita mau milih yang mana? Beruntung ya yang punya 2, PPG ada, jurusan ini walaupun beda, itu punya keuntungan tersendiri gitu. Oke? Nah, itu juga misalnya yang dialami guru SD, yang sering banyak pertanyaan, ini guru SD ya. Misalnya kita jurusan bahasa Inggris nih, kita ngajar di sekolah SD. Ternyata di SD itu kita bukan bukan PGSD, dan kita bukan juga nggak punya sertifikat pendidik. Padahal kita udah ngajar di SD udah beberapa tahun gitu ya. Ternyata kita jurusannya bahasa Inggris misalnya ya. Pokoknya nggak ada formasi di sekolahnya kita buka. Terus kita juga nggak punya sertifikat pendidiknya gitu ya. Jadi kita nggak apa-apa mendaftar di sekolah lain. Misalnya kalau bahasa Inggris bisa ngajar di SMP gitu ya, atau SMA. Kalau misalnya buka, kita ya udah kita daftar aja di SMP SMA, nggak apa-apa. Yang penting harus linear dengan lulusan PPG kita yang udah kita punya atau sertifikatnya, atau udah punya ijazahnya gitu. Nggak apa-apa kita mendaftar di SMP atau SMA, jadi jangan khawatir ya. Nah untuk berikutnya, kalau di sekolah kita ya, di sekolah kakak nih yang di SMK ya, ada misalnya ada 8 jurusan matematika. Ternyata 8-nya yang diminta di SMK cuma 1. Nah di 8 ini wajib mendaftar di sekolah masing-masing walaupun 1 dimintanya ya. Jadi kita nggak boleh di luar kalau semisalnya masih ada di sekolah kita membuka formasinya. Oke? Jadi kalau misalnya sekolah kalian buka, beruntung lah ya, apalagi yang punya sertifikat pendidik, walaupun nggak linear dengan ijazah kita boleh milih. Atau kita boleh milih matematika misalnya, atau kita pilihnya fisika. Seperti contoh misalnya kakak punya ijazah matematika dan kakak punya sertifikat pendidiknya fisika gitu. Oke? Nah, kita masuki ke tahap 2. Tahap kedua ini, tahap kedua ini kita mempunyai 4 peserta. Jadi, yang pertama tahap pertama tadi ya, yang 1, 2 boleh juga ikut. Kenapa boleh ikut?
yaitu ketika dia tidak lulus di sekolahnya, atau di sekolah yang tempat dia milih dia belum lulus, dia boleh ikut di seleksi yang kedua. Dan juga di formasi sama ketentuannya, yang 1-2 ini masih kalau di formasi sekolahnya masih kosong atau belum mencapai passing grade, untuk kategori 1 dan 2 wajib mendaftar di sekolah masing-masing ya, tempat dia honor. Oke? Untuk 3 dan 4 boleh masuk ya. Yang 4 ini boleh masuk sekolah swasta ya. Yang 3 boleh masuk di lamaran, boleh. Saingan ya. Terus yang keempat ini adalah lulusan PPG. Nah, lulusan PPG ini adalah sesuai domisilinya mana. Jadi dia melamar di tempat sesuai domisilinya. Oke? Yang keempat ini 1-2 boleh ikut seleksi kecuali belum lulus, atau di formasi yang udah didaftarin belum ada satupun yang lulus. Jadi dia boleh masuk ke tahap kedua. Dan misalnya di sekolah peserta itu sendiri belum ada satupun yang lulus untuk formasi, misalnya jurusan matematika ya, 1 atau 2 formasi belum ada yang lulus. Yang kategori 1-2 ini wajib mendaftar di sekolah masing, walaupun belum ada yang lulus. Nggak boleh pindah ke instansi lain, oke? Kecuali nggak ada sama sekali, misalnya udah ada yang lolos ya, karena pesertanya 3, di formasi dia udah ada yang lolos 1 tinggal 2. Jadi dia boleh nggak milih di sekolah dia, karena formasinya sudah terisi penuh. Jadi boleh ke sekolah tetangga sebelah, atau SMK 5 boleh milih SMK 4 ya, gitu. Atau boleh pokoknya sesuai dengan ijazah kalian dan sertifikat pendidik kalian. Oke? Nah, untuk 3 dan 4 ini yang lulusan PPG ini yaitu sesuai domisilinya ya, yang dia wajib ikut. Nah, saingannya makin banyak ya. Kalau misalnya tadi jurusannya belum terisi, tentu yang 2 ini akan masuk juga ya. Nih, ini akan ada saingannya. Jadi 4 ini ada saingannya ya. Jadi 1, 2, 3 ini tidak boleh melamar di instansi lain semasa ada kalau di instansi dia sendiri ya, atau di sekolah dia sendiri gitu. Jadi boleh misalnya udah terpenuhi formasinya, dia boleh ke instansi lain atau di sekolah lain ya, tapi masih di tempat atau wilayah tempat dia mengajar gitu. Jadi belum ada tahapan 1 dan 2, belum ada yang lintas kabupaten atau kota. Oke. Untuk lulusan PPG ini dia bebas ya, karena ini juga bebas karena sesuai domisilinya ya. Bukan bebas juga ya, maksudnya di mana domisilinya disitulah dia bisa daftar gitu. Oke, jadi udah ada banyak saingan ya di tahap 2. Jadi usahakan lolos di tahap pertama ya, seleksi di tahap pertama, karena ini minim sekali lawannya ya, atau untuk di passing grade-nya. Yang keempat ini kalau udah bisa mendaftar semua, ini saingannya makin banyak ya, makin sedikit kemungkinan gitu. Namun tetap juga yang itu sesuai passing grade pertama gitu ya, sesuai passing grade yang tinggi juga dipilih. Oke? Ini yaitu tahap kedua. Ini tahap yang pertama, kalau 1, 2 ini nggak lolos boleh ikut di tahap kedua, namun dengan sekolah masing-masing. Oke? Nah, kita masuk ke tahap ketiga. Oke. Di tahap ketiga ini ya. Oke, di tahap ketiga ini 4 peserta ini boleh memilih di instansi manapun. Ibaratnya boleh memilih di instansi lintas kabupaten atau kota. Kalau misalnya walaupun ada ya, kita boleh memilih instansi lain atau tempat yang kita favoritkan yang mungkin yang dekat atau mungkin yang di daerah lain gitu, kota-kota atau kabupaten lain gitu, boleh. Kita boleh ikut di instansi lain atau kabupaten atau kota ya, boleh di lintas kota yang 4 ini. Namun dengan syarat juga mengisi kekosongan yang belum terisi. Kalaupun sudah terisi, berarti ya kita nggak boleh daftar ya. Tentu kita cari yang kosong. Nah, jadi usahakanlah teliti dalam memilah dan memilih ya, untuk supaya besar kemungkinan kita lolos. Jadi saingannya bisa kita ya itu sendiri lah ya, yang mana yang kecil kemungkinannya gitu. Kecil kemungkinan pesertanya banyak, terus besar kemungkinan kita lolos. Oke? Jadi keempat ini untuk tahap 3 boleh ikut. Oke? Nah, terus nilainya untuk kelolosannya juga dihitung dari passing grade pertama
passing grade kedua dan passing grade 3 gitu ya. Jadi jangan khawatir, pastinya untuk 4 ini ya, itu juga dinilai dari passing grade 1 sampai 4 ya. Pokoknya dilihat passing grade yang pertama siapa gitu. Oke? Nah, jadi setelah tahap ketiga atau seleksi 3 kali ya, seleksi 1, 2, 3, itu masih ada peserta yang belum bisa mencapai passing grade sehingga sekolahnya formasinya kosong gitu. Nah, itu akan dilakukan pengoptimalisasi pengisian formasi kosong yang dilakukan berdasarkan perangkingan ya. Perangkingan penilaian sekolah, dan itu akan ditentukan oleh Kemendikbud. Oke? Jadi, kalau misal pun kalian nggak lolos, dan itu mungkin ada di tahap 3 ya, dan itu ada kemungkinan untuk perangkingannya untuk mengisi pengisian kursi kosong. Jadi jangan khawatir ya. Pokoknya kita harus berusaha semaksimal mungkin supaya kita lolos, apalagi untuk yang tahap pertama ya, itu usahakan lolos supaya tidak ada banyak saingannya gitu. Untuk yang keempat ini, kalaupun masih di seleksi tahap ketiga masih belum ada yang lolos juga, jadi jangan kecil hati, pokoknya kita tunggu aja perangkingannya, dan bisa jadi salah satu kalian yang lulus. Oke? Dan semoga bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe ya, dan tentunya aktifkan loncengnya ya, biar ada notifikasi ketika kakak upload video masuk ke HP kalian. Dan juga jangan lupa like, komen, dan share ya. Semoga bermanfaat dan semoga lulus ya. Oke, semangat. See you next time.